aku. Ialah mana sekarang berkatku menyertai kehidupan kalian semuanya. Ialah mana sekarang bahala sekarang manaskan. Ialah mana sekarang manaskan. Ialah mana sekarang manaskan. Ialah mana sekarang saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua yang ada di dalam Zoom ini. Kenapa? Karena kalian semua adalah manusia ciptaannya. Dan Tuhan tidak pernah membedakan Anda orang kaya atau Anda orang bersahaja, atau Anda orang miskin, atau Anda orang yang di bawah, level bawah, atas, tengah, semuanya Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan sangat mengasihi kita semua yang ada di sini. Ya, kita lihat Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Ialah mana sekarang. 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 Ya, jangan memandang muka. Ialah mana sekarang. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudara, hari ini Tuhan tidak pernah memandang muka kita. Tuhan tidak pernah membedakan Anda, keadaan Anda. Semuanya sama di mata Tuhan karena Anda semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ada pembedaan. Ialah mana sekarang, jangan ada pembedaan di dalam hatimu, kata Tuhan. Jangan ada pembedaan terdalam imanmu. Ialah mana sekarang terhadap sesamamu. Tetapi hari ini, ayat selanjutnya, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ya. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, saya mendengar kesaksian teman saya, ya. Teman saya ini cukup berada, ya, levelnya oke lah di atas. Dan dia berkata, saya awalnya kebaktian di sebuah gereja ini, ya, di sebuah PD ini, dan saya selalu mendukung karena satu keluarga selalu berbakti beribadah di tempat itu. Dan ketika berbakti di tempat itu mendukung, awalnya biasa-biasa, dari tempat satu pindah tempat satu, pindah tempat satu. Dan akibat dukungan ini mulai ada dari hotel ke hotel, ya. Ketika dari hotel ke hotel, tiba-tiba Tuhan perlihatkan, Tuhan, dia cerita saya mulai mendukung sampai saya berusaha berusaha menggerakkan teman-teman sampai bisa membeli sebuah tempat yang dipakai buat gereja. Gerejanya cukup bagus, besar, ya, juga di tengah kota. Dan ketika mulai ada gereja itu, dia berkata, sikap pendetanya lain, tidak seperti dulu, ya, karena hidupnya sudah berubah. Dan saya memperhatikan, mulai ada pembedaan. Orang-orang yang datang, orang-orang yang tidak mampu, orang yang miskin, semua ditaruh di belakang. Yang di depan itu adalah orang-orang yang berduit semuanya. Saya perhatikan berkali-kali akhirnya Tuhan, dia berkata akhirnya saya mengundurkan diri. Ya, karena udah nggak cocok. Dan sampai hari ini dia tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja itu lagi. Itu manusia, saudara, apalagi Tuhan. Jangan ada perbedaan di dalam hatimu. Karena semua kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Ya. Dan kita baca ayat selanjutnya. Ialah mana sekarang manaskan. Ialah mana sekarang manaskan. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin.
Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ialah mana sekarang mana sekarang mana sekarang. Ialah mana sekarang mana, saudara. Kemarin saya mendapat berita kan, berita dari siapa yang kirim saya lupa saya, tapi seorang wanita yang saya juga share di grup ya. Seorang wanita yang berkata, panti ini, kalau nggak salah panti Bina Kasih atau siapa ya, panti ini kekurangan beras. Waktu saya berkunjung ke panti ini, berasnya tinggal 1 pak. Ya, ayo saudara-saudara, bantu panti ini. Panti ini kekurangan sekali. Ya, ketika saya dapat itu, saya langsung telepon WL saya. Ya, karena saya tahu biasanya WL saya yang saya suruh untuk tanya-tanya begitu, ya. Dia langsung ngecek. Dia berkata, Ibu Panti, besok Cik Ling mau datang. Kita mau ke sana. Ya. Dan ibu itu berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan mau datang. Dan kami datang. Saya bawa beras 125 kilo, gula satu karung, ya. Lalu minyak 2 dus, lalu pakaian bekas, apalagi ya, saya bawakan nasi kotaan 60 kotak, mainan anak-anak, ya macam-macam, dan ada lagi teman yang bawa beras juga, beras, gula kalau nggak salah, juga minyak, jadi satu ke sana. Dan waktu saya ke sana, Ibu Panti berkata, aduh Bu Lingling, Bu Pendeta, dia bilang, saya ini lo takut, saya takut. Lo kenapa Bu kok takut? Saya itu lo takut, saya kemarin dikasih tahu sama WL Ibu, saya dikasih tahu ini soal share video ini, ya. Nah itu kemarin kita ke sana, saudara, kita berbagi kasih, ada Supermi juga 5 dus, ya. Dan ibunya berkata, saya takut. Lu kenapa? Doakan ya Ibu Pendeta. Saya merasa bersalah. Saya ini enggak pernah minta-minta selama ini. Panti saya enggak pernah. Enggak pernah saya minta-minta karena kekurangan beras. Enggak pernah. Saya enggak mau mempermalukan nama Tuhan. Dia bilang gitu. Tetapi dengan berita yang tiba-tiba ini, saya juga enggak tahu. Itu berita itu adalah sudah lama, dia bilang. Itu sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu kok tiba-tiba muncul. Dan itu membuat heboh, dia bilang gitu. Terus, kenapa takut? Saya bilang, Bu, kenapa takut? Di balik semua yang terjadi kan ada rencana Tuhan yang indah, saya bilang gitu. Terus saya bilang, ayo kita berdoa. Ya, kita berdoa. Dan Tuhan berkata, bahwa di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Engkau berdoa saja, engkau mengucap syukur saja. Dan ketika dia mendengar pesan-pesan Tuhan itu, dia berkata, sudah lega saya. Hati saya lega. Karena ini bukan kemauan saya untuk meminta-minta. Saya nggak pernah minta-minta. Yang saya khawatirkan, kata dia, yang saya khawatirkan adalah nanti kalau sampai kepada yang di atas ya, pemerintahan, kan semua ada izin panti itu. Dia bilang kalau sampai ke wali kota, sampai mendengar ini, ya TikTok ini, wah, dikira panti saya benar-benar kekurangan dan saya tidak mampu mengurus sampai nggak ada makanan. Ya, yang dia takutkan justru yang di atas-atas itu nanti, yang berwajib yang datang. Saya berkata, Bu Panti, mengucap syukur saja, berdoa saja. Ya. Di balik semua yang terjadi, siapa tahu ini, melalui ini, Tuhan kirim sembako, dia bilang dari kemarin. Banyak orang yang kirim. Dan waktu saya di sana, udah saya foto-foto sama beliau, ada yang datang kirim lagi,
Ada lagi satu box, orang kirim lagi beras. Ramai saudara yang kirim. Saya bilang, Bu Panti, itu berkat Tuhan, Bukasan namanya ya. Bukasan itu berkat Tuhan. Banyak sekali yang datang. Imani, siapa tahu Tuhan kirim. Mungkin ada donatur, ada pengusaha, ada konglomerat yang Tuhan kirim, Tuhan gerakan bisa bangun panti ini. Panti ini jadi bagus. Karena pantinya ala kadarnya, saudara. Dan ketika saya masuk ke dalam bawah, di ruang bawah kan, semua kan pada sakit stroke. Cakep-cakep masih antu. Laki-laki itu masih muda juga stroke. Perempuan stroke, ada yang 100 tahun. Iya, stroke nggak berdaya. Ada lagi yang di itu, yang di tempat tidur, tempat ya ini semua stroke. Bahkan bapak itu yang doain saya itu. Iya. Mungkin bapak pendeta yang masuk di panti itu. Dia yang doain saya, luar biasa juga. Bahkan ada yang stroke di ranjang enggak berdaya. Nah, nih, enggak berdaya, saudara. Dan pantinya itu ada di bawah-bawah begitu. 2 rumah. Tetapi ketika saya sampai di situ lagi hari ini, saya sampai di situ, semuanya berubah. Enggak seperti tahun lalu. Kenapa? Ketika saya datang, enggak ada bau pesing lagi. Iya. Kenapa? Kok bisa enggak ada bau pesing? Ternyata Tuhan gerakan seseorang yang datang ke tempat itu, atasnya itu dibuka. Atapnya dibuka, dikasih ventilasi udara, sehingga terang bisa masuk ke dalam terang, ada udara sehingga enggak bau. Dan saya berkata, Ibu Panti, imani, Tuhan kirim orang yang bangun panti ini. Dia berkata, Bu Lingling, di depan itu ada rumah mau dijual 1,2 M. Ya imani 1,2 M bisa diambil. Jadi di depan juga bisa buat panti. Seperti panti yang saya datangi, panti apa ya itu ya, yang di Panti Jompo. Itu dari awalnya satu panti kecil mulai dibeli sebelah-sebelahnya, jadi hub pantinya besar. Depannya dibeli lagi tingkat. Dan ketika depannya tingkat itu bagus, pantinya bersih, ada aulanya, ada ruang kebaktiannya, ya. Dan ada sekat-sekatnya. Dan semua yang ada di panti itu 1 bulan 4 juta. Dan panti itu bersih. Saudara, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, tidak pernah membedakan. Dan ketika kita kunjungi beliau sukacita karena sudah kenal ya, udah 5 kali kita ke sana tiap tahun. Dan beliau berkata, saya mendengar pesan Tuhan, saya lega sekarang. Udah terserah. Tapi dia sudah menghubungi sama yang pihak yang membuat TikTok itu, jangan disebarkan lagi. Karena dia takut nanti disorot dari yang atas, datang nanti malah tidak bagus. Ya. Dan dia berkata, saya tidak pernah minta-minta, saya cuma berdoa. Tuhan kirim selalu tepat pada waktunya. Saudara, ketika kita memperhatikan sesama kita, itu menyenangkan hati Tuhan, bukan? Dan ketika kita juga berkunjung ke tempat-tempat yang orang jarang mau melihatnya, saya ajak teman-teman, ayo datang. Ada yang berkata gini, ya wes aku melok tapi aku tidak mau ke bawah. Ya, kenapa? Kalau ke bawah pesing, saudara. Ya, tetapi hari itu kemarin itu nggak pesing. Ya, semua mereka udah rapi. Kita lanjutkan lagi. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga.
Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku di atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, ketika Anda mempunyai hati yang berbelas kasihan, maka disitulah keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Ingat firman Tuhan di mana Yesus mengangkat roti, di mana Yesus berbelas kasihan dan dia mengangkat roti, dia berdoa, maka keajaiban mujizat terjadi. Dan itu pernah saya rasakan, saudara. Ketika saya menemui seseorang, ya, dia diambang kebangkrutan karena dia dikejar-kejar, ada suatu kesalahan yang dilakukan anaknya, sehingga dia dikejar-kejar, dia ketakutan, semua isi pabriknya itu dijual murah-murah. Dan dia kebingungan mau dilempar kemana, mau dijual kemana. Dan ketika saya datang ke tempat itu, dia berkata, aneh, di dalam hati saya itu timbul belas kasihan. Saya cuma berkasihan tuh begini, aduh, orang yang levelnya di atas ya, orang yang tadinya diberkati Tuhan, orang yang punya pabrik, saat ini bingung, ya, bingung mau diapakan barangnya ini, mau dibuang kemana, mau dilempar kemana. Saya seperti ada rasa kasihan. Saya seperti berbelas kasihan. Saya merasakan, benar-benar saya merasa kasihan. Lalu saya berkata, gimana kalau barang-barang ini kirim ke rumah saya? Saya bilang gitu, kirimkan aja ke rumah saya, semuanya. Dia sukacita, kamu jual ya? Iya, saya bantu jual. Kirimkan aja ke rumah saya. Saudara, dan saya jualnya itu murah. Saya nggak jual mahal. Mungkin di luar pasarannya mahal ya. Tetapi ini saya jual murah itu 75.000. Padahal barang itu bagus, barang itu yang biasa dikirim ke Jepang. Ya, itu beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ketika saya taruh di depan rumah, saya cuman kasih harga 75.000, banyak yang datang. Wah, satu hari itu bisa laku berapa? Banyak sekali. Karena memang kualitasnya bagus dan itu barang yang diekspor ke Jepang. Laku laris, dia kirim lagi. Walaupun ada gangguan, ada rintangan, tetapi saya itu merasa senang sekali karena saya bisa nolong. Dan cuman saya bisa nolong, ya. Tetapi Tuhan juga memberikan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupku, aku juga dapat untung. Ternyata belas kasihan itu luar biasa. Ketika kita mempunyai hati yang berbelas kasihan, disitulah keajaiban mujizat Tuhan terjadi, benar-benar terjadi. Dan saya sudah mengalami itu, saudara. Hari ini kita mau belajar. Ketika engkau punya hati berbelas kasihan, ketika engkau punya hati mengasihi sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, maka engkau akan melihat keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Saya kalau ngomong panjang-panjang, ada ngantuk. Tetapi saya ngajak Anda untuk supaya kita menjadi pelaku firman yang benar. Anda masuk dengar pesan Tuhan. Anda tidur atau Anda setelah itu keluar. Cuman gitu aja. Tapi kalau Anda mendengar, Anda melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika saya melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya kan kemarin melayani kan di gerejanya Bapak Gembala Stephen Moses. Ya. Dan ketika di sana Tuhan berkata ini begini. Ini begini, diatur satu-satu. Dan ketika saya melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, saya pulang dari tempat Bapak Gembala itu sukacita. Ya. Saya sukacita. Dan ketika mau pulang saya tanya anak-anak semua yang ikut, mau makan enggak? Mereka tanya, Cicing lapar enggak? Loh, saya tuh tanya, kalian kalau kalian lapar, saya kasih makan. Supaya kalian yang ikut melayani pulang itu sudah kenyang. Dan kalian sukacita.
Saya nggak pernah membiarkan orang pulang dengan kelaparan. Dan dia berkata, ayo kalau gitu ayo. Ya, kita makan. Saudara, ketika kita makan, biasanya saya yang bayar. Ya, tapi Tuhan tiba-tiba orang ini yang bayar. Saya bilang, kamu yang traktir. Iya, udah saya yang traktir. Puji Tuhan, dia yang bayar. Kita pulang dengan sukacita. Ya. Dan ketika kita pulang dengan sukacita, ialah manis sekarang maniskan. Mereka pulang ke rumah masing-masing, dan besoknya mereka datang lagi kepada saya. Saya tanya, tumben, ada waktu datang lagi kepada saya. Ya. Iya, nggak apa-apa, saya sekarang mau ikut. Ciling-ciling kemana saya ikut. Saya bilang, saya mau pergi ke menara doa. Saya mau bersih-bersih. Ya, habis terima meja besar. Ini kalau nggak ditata, nggak bisa dipakai tempatnya. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Semuanya mereka bergerak. Bukan lagi saya yang nata, mereka yang bergerak nata, mereka yang narik meja, mereka yang nata semuanya. Tuhan itu atur sedemikian rupa. Luar biasa. Dan ketika semua sudah, saya bilang, ayo makan. Karena kamu sudah lapar, sudah kerja, ya, sampai berkeringat. Dan kita semua sukacita. Dan ketika sukacita, dia mulai dengar pesan Tuhan, dan dia berkata, Tuhan itu baik. Karena tadinya awalnya sepi, tidak ada kerjaan. Tetapi ketika ikut Cik Liling terus melayani dan melayani, Tuhan mulai buka jalan, mulai ada yang dikerjai. Saudara, kelihatannya biasa-biasa. Tetapi mari, ketika Anda mulai memperhatikan sesamamu, dan saya tidak memperhatikan biasa ya, tetapi jadi gini, karena sudah lama saya anggap seperti saudara sendiri. Saya selalu tanya, kamu butuh apa? Enggak, Cik Ling. Butuh sabun enggak? Oh iya, aku butuh. Oke, kalau butuh aku kasih. Butuh yang lain lagi. Dan akhirnya dia berkata, dan ketika memang ada ya kita berbagi kasih. Kalau enggak ada kita diam. Tapi ada kita kasih. Nah saudara, ketika kita melayani tidak cuma firman Tuhan kosong. Enggak. Tetapi disertai dengan berbagi kasih, disertai dengan perhatian. Ya, mereka sukacita. Dan mereka mulai menolong sendiri, membantu sendiri tanpa kita suruh. Dan mereka mengerjakan semuanya juga dengan segenap hati. Dan saya berkata, ayo semua kita sekarang sehati berdoa. Dia berkata, Cik Ling, kapan kita kumpul lagi? Ya, karena jemaat-jemaat yang sekarang ini semua ya lama, tapi ada yang lebih lama lagi. Yang lebih lama lagi yang tahun 2004, 2005. Ya, mereka rindu bersama lagi. Dia berkata, iya kalau rindu, iya kapan pergi ke tempat saya, kumpul lagi, ngobrol lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bisa melayani dengan kasih, bukan kita, tetapi Tuhan yang menyertai, Tuhan sendiri yang membawa, Tuhan sendiri yang memberikan waktu dan kesempatan, dan Tuhan sendiri yang berikan jalan terbuka. Dan Tuhan sendiri yang promosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya, ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, benar aja, kita akan terima berkat-berkat yang tidak terduga yang dari Tuhan. Saya pernah mendapat berkat yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya sangka di dalam hidup saya. Tetapi Tuhan itu bisa memberikan dengan caranya yang ajaib. Dan saya nggak bisa ngomong di tempat ini, ya. Karena kalau ngomong nanti menimbulkan sesuatu yang tidak bagus. Tetapi benar-benar saya bisa mendapatkan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya mendapatkan itu bukan cuma satu kali. Saya hitung 3 kali. Tuhan itu luar biasa. Seperti yang firman Tuhan katakan, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Betul. Kelihatannya kita melayani Tuhan, kelihatannya biasa-biasa. Kelihatannya nggak ada apa-apa. Tetapi ketika engkau tekun dan setia, engkau selalu melayani dengan kasih, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini
Saya bagikan buat saudara kenapa saya ingin semua saudara yang ada di Zoom ini juga mengalami perubahan demi perubahan terjadi, mengalami ada terobosan-terobosan terjadi, mengalami ada percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi, dan mengalami perubahan demi perubahan terjadi, ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada peningkatan dalam seluruh aspek kehidupanmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, saya lihat dari tadi yang masuk Zoom, udah didoain keluar, ganti masuk lagi, jumlahnya nambah lagi, kurang lagi, masuk lagi, terus begitu. Ya, sayang. Tetapi ketika engkau melekat sama Tuhan, dengan segenap, kemarin saya maesong, ya, ini banyak kan yang nggak masuk. Nah, waktu kemarin saya maesong itu di sana saya berbincang dengan mereka, dengan keluarga ini 2 jam. Anak Tuhan ini luar biasa. Berbincang-bincang dia tanya, "Ai, gimana? Dengar suara Tuhan bagaimana? Pesan Tuhan bagaimana? Saya seperti dipimpin Tuhan. Tuhan tuh, Roh Kudus mengatakan kepada saya untuk mengurapi orang tua saya. Dikasih tanda salib dengan minyak urapan." Itu dari Roh Kudus enggak? Dari Roh Kudus. Lalu dia bercerita panjang lebar pengalaman dia dengan Roh Kudus. Dan dia bercerita panjang lebar apa yang Ai sampaikan. Itu benar-benar terjadi semuanya. Tidak cuma dia, papanya, mamanya, semua. Dia berkata semuanya terjadi. Ai berkata dia bercerita lucu, saudara. Dia berkata ketika Ai dapat kasih penglihatan buat saya, ada orang yang datang ke rumahmu marah-marah, tapi kamu diem. Saya lupa, Ai. Saya lupa, saya emosi. Saya tidak diem, saya nangis, dia bilang. Saya nangis, gerung-gerung saya dimarahi. Wah, dia bilang, benar-benar terjadi. Akhirnya jadinya hubungannya jadi lain. Saya berkata sekarang rendah hati, tetap baik sama yang memarahi kamu, supaya hubungan itu pulih lagi. Ya, bahkan ada keluarga yang satunya, ya jadi di sana juga doa. Ya, mereka ketakutan hanya doa. Yang tadi tidak kelihatan wajahnya, cuma lihat di Zoom, akhirnya ketemu semua. Ya, kenalan semua, anak menantu cucu semua. Ya, yang meninggal, saudara kita yang meninggal yang kemarin saya share itu. Ya, saudara, saya melihat anak Tuhan ini luar biasa. Dia begitu melekat sama Tuhan dan dia berkata, Ai tahu nggak? Waktu Ai berkata, saya dalam hati ingin sekali melakukan penjualan di Shopee ya, tapi maju mundur 3 kali maju mundur. Tapi ketika Ai berkata, lakukan itu, saya lakukan luar biasa. Pesanan saya itu luar biasa, sehari itu bisa ratusan. Saya sampai kewalahan ngepakin bungkusi. Sampai sama suami saya didatangkan barangnya dari Cungkok 1 kontainer. Saya sampai kaget. Saya bingung ini mau dijual mana 1 kontainer. Saya berdoa sama Tuhan, saya tanya, Tuhan, ya apa ini Tuhan? Allah, jadi pikiran saya kalau nggak laku gimana? Tetapi Tuhan tiba-tiba memberikan hikmat sama dia. Tuhan memberikan jalan keluar sama dia. Kamu harus begini, harus begini. 1 kontainer habis. Saudara, saya lihat anak-anak Tuhan ya. Kelihatannya biasa-biasa, bukan pendeta nih anak Tuhan. Tapi dia ada kerinduan. Awalnya dia tanya, Ai, kalau doa saya nggak bisa loh, Ai. Nek doa suruh duduk diam 2 jam itu nggak betah. Aku duduk setengah jam aja wis geringgingan rasanya apalagi 2 jam. Saya berkata bukan begitu. Ketika Anda bekerja, mungkin di tempat kerjamu, Anda sambil memuji menyembah. Anda memasak, Anda memuji menyembah. Anda cuci baju, sambil nyanyi-nyanyi memuji menyembah.
Anda mengerjakan pekerjaanmu sambil terus memuji dan menyembah. Lihat nanti hasilnya. Itu luar biasa. Saya mendoakan anak Tuhan yang tidak pernah ada di Zoom ini. Ya, dia berkata sebulan sekali AI harus ke tempat saya. AI harus doain saya. Saya datang sekali di sana. Dia suruh saya datang, bulan ini datang. Saya berkata, apa diganti minggu depan ya? Karena tiba-tiba mendadak saya harus menemui orang. Dia bilang, enggak AI, hari ini juga harus datang ke tempat saya tunggu. Mau jam berapa, saya tunggu. Ya, akhirnya ya, buan lagi putus-putus. Akhirnya saya ke sana, saudara. Saya sampai di sana siang sore, kita berdoa. Dan ketika berdoa dia cerita AI, sejak AI mendoakan pelepasan di sini, waduh orderan saya luar biasa. 1000. Satu hari itu 1000. Bayangin 1000. Berapa orang ini yang udah bungkusin, yang ngepakin. Ya. Saya pikir mau lebaran depan-depan toko saya semuanya itu sepi, tapi punya saya nggak pernah sepi. Ini lihat AI saya ditunjukin buah luar biasa. Saudara, kalau yang lain tuh bisa, kita juga bisa. Kenapa? Mereka punya hati rindu. Dan apa yang mereka lakukan sama dengan anak yang tadi bercerita. Saya nggak bisa duduk 2 jam AI kalau doa. Tapi, saya bilang bukan duduk 2 jam. Kamu ngepakin sambil nyanyi, kamu nulis, kamu lihat laptopmu sambil nyanyi, kamu mengerjakan semuanya sambil nyanyi. Dia bercerita panjang dan dia bilang, oh itu aku bisa, kalau itu aku bisa. Nah itu aja sama dengan kita melekat sama Tuhan. Nggak harus duduk diem 2 jam, enggak. Nyuci baju, nyanyi. Setrika, nyanyi, terus gitu. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Maka engkau akan dengar suara Tuhan. Dan dia berkata, benar. Saya lihat ada di sini anak Tuhan. Yang dia waktu ngerjakan, bikin kuenya bosnya. Sambil nyanyi. Dikasih Tuhan penglihatan. Nah anak Tuhan ini juga, karena dia terbiasa nyanyi dan nyanyi, apapun dia nyanyi, dia dapat penglihatan sekarang. Dia dengar suara Tuhan. Saya bilang enak loh kamu kalau bisa dapat penglihatan dan suara Tuhan. Kamu semua tanya Tuhan. Kamu tidak ada jalan keluar, kamu tanya Tuhan. Tokomu sepi, kamu tanya Tuhan. Iya memang aib, betul. Betul. Oleh sebab itu belajarlah saudara. Ketika engkau bisa mendapat kasih karunia dari Tuhan, itu adalah modal yang luar biasa dalam hidupmu. Kenapa? Engkau bisa berhubungan langsung dengan Roh Kudus, engkau bisa tanya Roh Kudus langsung. Dan Roh Kudus akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidupmu. Dan dia berkata, Ai kayak gini contohnya. Ketika kerjaanku mengalami masalah persoalan, mau minta tolong siapa? Mau telepon Ai terus sungkan, dia bilang. Dia tanya Roh Kudus, betul. Saya tanya Roh Kudus. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan jalan sama saya. Akhirnya benar Aigul. Saudara, alangkah indahnya. Yang saya mau itu Anda seperti begitu. Kalau Anda semua seperti gitu, waduh, luar biasa saudara. Zoom ini akan ada kehidupan. Ada api yang menyala berkobar-kobar. Ketika apinya menyala semakin besar percaya. Kita ini kumpul 55 orang. Ya, 56 orang. 2-3 orang aja berkumpul sehati sepakat berdoa. Tuhan mendengar. 56 orang penuh Roh Kudus semua. Punya otoritas dan kuasa Tuhan yang luar biasa semua. Anda saat ini berdoa, memuji, menyembah, saya percaya yang sakit semua mengalami lawatan zaman Tuhan. Yang sakit semua mengalami kesembuhan dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang kekurangan, yang punya masalah, semuanya akan ada jalan keluar. Semuanya akan diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan itu punya cara kayak Ibu Panti itu. Dia mungkin tidak punya cara, ya. Hidupnya selama ini kan terus bersyukur. Tiba-tiba orang nyeletuk, bukan orang anak Tuhan lagi. Anaknya Dingkong lagi yang pasang TikTok.
Wah, datang kiriman tuh banyak sekali kemarin dari berbagai arah datang. Tuhan bisa cari pakai cara yang luar biasa. Dan hari ini mari semua ada kesehatan. Kembali meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau akan mendapat petunjuk dan petunjuk dari Tuhan. Dan kalau engkau mendapat petunjuk dari Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ada jalan terbuka. Ada pemulihan. Ada pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan ada berkat Tuhan tercurah berkelimpah dalam hidupmu. Ya, mari jangan memandang muka. Jangan engkau pakai imanmu membedakan orang lain, jangan. Tetapi semua dipeluk, semua dirangkul, semua ada kesehatian. Dan semua ada kesehatian. Di sana ada keajaiban mujizat terjadi. Saya bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Bisa melayani, menyampaikan pesan-pesanmu kepada anak-anakmu semua yang ada di Zoom. Begitu juga menyampaikan firman Tuhan, dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk masuk ke panti satu lagi, ke panti yang lain. Kenapa? Saya sedang melihat orang-orang yang hidupnya di panti itu bagaimana, orang-orang yang sulit itu bagaimana, orang-orang yang mengalami kesedihan, kesusahan itu bagaimana, orang-orang yang stroke yang tidak bisa jalan itu bagaimana, ya. Sampai saya melihat Bapak itu, engkau itu sudah ketemu saya berapa tahun di situ. Setiap datang dia nangis, saya berkata jangan nangis. Doain saya saja, nanti saya akan datang lagi. Saya akan kembali ketemu kau lagi. Saudara, saya bersyukur kenapa? Ketika saya melihat itu, saya merasakan ada sukacita. Saya bisa melayani. Dan sukacita itu nggak bisa kita beli dengan uang kita. Tetapi ketika kita bisa melihat itu, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kehidupan yang lebih baik, terbaik dalam hidupmu. Dan ketika kita diberikan itu, jangan kita berdiam diri. Tapi kita mulai melangkah, melayani dengan kasih. Dan ketika kita punya belas kasihan, percayalah, keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan jangan lupa besok Zoom-nya libur, ya. Nanti yang hari ini dikasih tahu besok Zoom-nya libur karena saya ada pelayanan di sebuah gereja. Nanti kita ketemu lagi hari Sabtu, ya. Tuhan menyertai dan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Yang namanya sekarang manis kan. Ibu Gembala Febe Nini yang berdoa. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Mic-nya Ibu Gembala belum dibuka. Jadi nggak dengar suara. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya Ibu Gembala belum dibuka. Nggak bisa, puji Tuhan. Nggak bisa, sekarang sudah bisa dibuka. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan kita dibimbing, diarahkan, agar kita menjadi orang Kristen yang militan. Haleluya, hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan.
Kita harus beda dengan kehidupan kita yang kemarin dan hari ini harus ada perubahan yang lebih baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur kepada Tuhan lewat hamba-Mu Cik Ling yang Tuhan pakai sampai hari ini. Oh Tuhan, kuasa-Mu dahsyat di atas kehidupan hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu dapat melayani berbagai-bagai, oh Tuhan, haleluya, kalangan orang-orang yang, oh haleluya, bukan hanya orang kaya saja, tetapi orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sederhana. Oh Tuhan, hamba-Mu melayani tidak memandang muka, tetapi mereka, oh hamba-Mu boleh melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka Tuhan, Engkau menjamin hidupnya. Engkau peduli dengan keluarganya. Tuhan juga mau pakai pelayanannya semakin hari semakin hebat kuasa-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu Cik Ling. Terima kasih Tuhan, kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu. Oh, bukan karena hamba-Mu baik atau memiliki kelebihan yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik. Tuhan mau pakai hamba-Mu yang mau bekerja keras untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Maka Tuhan percayakan, oh pelayanan Grace Ministry ini Tuhan, dengan kuasa-Mu yang begitu mulia dan sempurna. Maka Tuhan pakai lebih jauh lagi Tuhan untuk hamba-Mu Cik Ling. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan ekstra kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita, bahagia, damai, sejahtera. Tuhan, apapun yang hamba-Mu butuhkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maupun untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, Tuhan juga yang pedulikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga pelayanan, oh Tuhan, haleluya, haleluya, PD Grace Ministry ini boleh berlangsung terus, oh Tuhan, karena kuasa-Mu sedang, oh Tuhan, berdaulat atas pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan pendamping-pendamping yang setia pada saat baksos. Mereka juga dengan sukacita mendukung, oh Tuhan, mendampingi, bersama-sama melayani. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati siapapun yang bisa mendampingi pelayanan hamba-Mu Cik Ling. Maka mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau pedulikan, Kau memberkati, berikan hamba-Mu semakin penuh hikmat dan pengurapan dari kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Tuhan, Engkau pedulikan Tuhan. Walaupun jemaat Zoom ini, oh Tuhan, berganti-ganti orang yang keluar masuk. Tetapi mereka yang sudah diberkati ada yang lupa. Oh Tuhan, mereka yang sudah diberkati juga ada yang semakin cinta pelayanan ini. Tuhan, haleluya. Biarlah yang miskin menjadi kaya. Oh, yang kekurangan diberkati Tuhan. Oh, haleluya, yang sakit disembuhkan. Yang dalam keadaan susah pun mendapatkan penghiburan. Oh, Tuhan, yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran mereka diteguhkan iman dan kesetiaannya melalui pelayanan hamba-Mu Cik Ling. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom ini Tuhan, yang boleh tetap setia mendukung pelayanan ini Tuhan, karena bukan mencari sesuatu, tetapi tujuan kami untuk mendukung pelayanan PD Grace Ministry ini agar dapat nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Stephen Moses, berkati Bapak, oh Tuhan, Wilson Pangkai, Tuhan, juga kami berdoa Tuhan. Oh haleluya, untuk
Bapak Daniel, juga kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Dorcas, Ibu Tuhan Grace Rumampau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, beberapa hamba-hamba Tuhan yang hamba tidak bisa sebut nama mereka. Tuhan juga mau pakai mereka untuk mendukung pelayanan Zoom ini Tuhan. Tuhan berkati jemaat Zoom yang boleh tetap setia. Mereka makin setia kepada Tuhan. Apapun yang mereka bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, maka mereka lakukan dengan sukacita. Baik bentuk materi, keuangan, Tuhan, tenaga, pemikiran. Tuhan, juga kami serahkan co-host Tuhan, hamba-Mu David bersama Sylvia. Tuhan, berkati pelayanan mereka, berkati keluarganya, berkati pergumulannya, berkati pernikahannya, berkati anak-anaknya sebagai buah nikah yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih mereka boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan. Semua yang mereka butuhkan, semua yang mereka perlukan, Tuhan mencukupkan semua. Demikian juga Julius bersama Stasia. Kami doakan juga Tuhan berkati pergumulan mereka, pekerjaannya, Tuhan studinya, Tuhan cita-citanya, Tuhan masa depannya. Dan juga kami berdoa untuk kedua orang tua mereka, berkati supaya keluarga anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkau peduli jika ada di antara anak-anakmu yang dalam kelemahan, Tuhan, Engkau teguhkan dan kuatkan, biar mereka tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Saat kami mendoakan PD Grace Ministry, kami diberkati. Tuhan, saat kami mendukung pelayanan PD Grace Ministry ini, kami dilimpahi dengan segala kebaikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anak-Mu Lina dan Banjarmasin. Boleh mengalami mujizat Tuhan. Boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan untuk dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau tahu siapapun anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Maka Tuhan pedulikan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa jika ada yang ikut Zoom istri-istri, suaminya yang belum, Tuhan bergabung, maka kami doakan supaya suami-suami mereka dijamah hatinya oleh Tuhan, untuk dimenangkan oleh Tuhan. Demikian juga suami-suami yang datang ibadah Zoom, maka istri-istri yang belum, mereka ditarik oleh Tuhan untuk bersama-sama kami, untuk bersama-sama untuk melayani Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami boleh beribadah, kami diberkati oleh Tuhan, berkat ilahi surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah ini Tuhan, ibadah ini akan dilanjutkan kembali. Tuhan berikan hamba-Mu Cik Lingling kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk melanjutkan ibadah pelayanan ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan, Kau turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahi berkat-berkat ilahi, berkat surgawi, yaitu damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, kesehatan, haleluya, kemenangan dan keselamatan, bahkan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sediakan buat kami semuanya. Kami bersyukur, kami percaya, dan kami alaskan doa sembahyang kami dalam satu nama yang kuasa, nama di atas segala nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Kembali atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Sama-sama dia. Jauh di mata, dekat di hati lewat doa. Tuhan selalu memberkati kita, kuat semangat.
Tuhan berkati. Semangat. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang dapat pesan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Yang dengar suara Tuhan bisa disampaikan? Ada? Kalau ada saya persilakan, kalau nggak ada kita lanjut. Wah, rupanya nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Semua memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Supaya kalian juga menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ini apa?